Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran fisika interaktif. Channel ini menyajikan pembelajaran fisika yang sangat interaktif, dikemas dengan animasi-animasi fisika sederhana yang langsung berhubungan dengan konsep-konsep fisika yang dibahas, sehingga memudahkan kita untuk mengerti konsep-konsep fisikanya. Dan juga untuk mengukur tingkat pemahaman dalam mempelajari video pembelajaran ini, maka pada setiap video channel ini menyediakan tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Silakan mencoba dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Kalian, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, besaran-besaran pada listrik dinamis. Yang pertama, kuat arus listrik. Nah, arus yang mengalir pada listrik adalah muatan. Jadi didefinisikan bahwa kuat arus listrik adalah muatan persatuan waktu. Kita lihat, I kuat arus satuannya ampere, Q jumlah total muatan listrik yang mengalir satuannya coulomb, T waktu satuannya sekon. Jumlah elektron yang mengalir ya, atau N adalah N Q dibagi dengan besarnya 1 Q, yaitu muatan elektron. Q jumlah muatan yang mengalir dan QE adalah muatan 1 elektronnya, sehingga jumlahnya Q dibagi dengan QE. N adalah jumlah elektron yang mengalir, QE muatan elektron, dan QE besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Berikutnya adalah resistor atau hambatan pada kawat penghantar. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Semakin panjang kawatnya, semakin besar hambatannya. Semakin kecil luas penampang kawatnya, juga semakin besar hambatannya. Ya. Sehingga secara matematis dirumuskan seperti ini, bahwa R adalah rho L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan listrik satuannya ohm, L panjang kawat penghantar satuannya meter, rho hambatan jenis kawat penghantar satuannya ohm milimeter persegi per meter, A sama dengan luas penampang kawat penghantar. Biasanya luas penampang kawat itu berbentuk lingkaran, sehingga A kadang-kadang dicari dengan V R kuadrat karena luas lingkaran. Seperti ini ya, luas lingkaran A-nya. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Sebatas kawat berdiameter 2 mm dan panjangnya 18 meter dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah, di sini yang diketahui adalah diameter D 2 mm, berarti R-nya adalah setengah D, jari-jarinya. Setengah D berarti 1 milimeter. Kalau kita jadikan meter, 10 pangkat min 3 meter. Kemudian L nya 18 meter. Kemudian voltasenya, tegangannya 220 volt. Yang ditanya kuat arus I nya berapa? Kita tahu bahwa I itu adalah V dibagi dengan R. Sekarang yang harus kita cari R-nya dulu. R sama dengan rho L dibagi dengan A, di mana di sini rho-nya hambatan jenisnya adalah 3,14 dikali 10 pangkat min 6 ohm meter, atau V ya, V kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Sehingga
kita cari dulu R-nya. R-nya adalah V 10 pangkat min 6, L-nya 18, kemudian A-nya luas lingkaran V R kuadrat, R-nya 10 pangkat min 3. Oke, sehingga IV-nya coret, maka 18 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 6. Jadi ini coret 18 ohm. R-nya sudah ketemu, tinggal kita cari I-nya sekarang. I V per R, V-nya adalah 220, R-nya 18. Sama-sama dibagi 2, ini 110, ini 9. 110 bagi 9 sekitar 12,3 ampere. Isinya yang E. Berikutnya kita lihat alat ukur listrik. Yang pertama adalah voltmeter. Nah, voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan atau potensial listrik. Cara menggunakannya dengan menghubungkan secara paralel. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk menggunakan voltmeter, kita hubungkan secara paralel pada alat yang akan kita ukur atau pada komponen listrik yang akan kita ukur. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, kalau pemasangannya seperti ini, maka yang kita ukur adalah berapa tegangan pada R2, seperti ini. Jadi diparalelkan pada komponen R2 nya. Ini tanda voltmeternya. Voltmeter pada rangkaian di atas adalah mengukur tegangan atau beda potensial pada hambatan kedua atau R2. Yang kedua adalah ampermeter. Ampermeter disusunnya secara seri pada rangkaian. Maka kalau ini diberikan rangkaian seperti ini, R1, R2, R3, berarti karena dirangkai seri harus kita putus dulu di sini. Ini diputus dulu, baru dirangkai seri dengan voltmeternya. Nah, berarti pada ampermeter ini yang diukur kuat arus pada rangkaiannya. Berarti di I-nya seluruhnya sama, adalah I rangkaian. Baik di R1, R2, R3 itu sama dengan I rangkaiannya atau I totalnya. Oke, ampermeter pada rangkaian di atas adalah mengukur besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik di atas. Nah, berikutnya kita lihat cara membaca skala alat ukur listrik. Ini adalah voltmeter dirangkai, ini adalah ampermeter. Ingat, voltmeter dirangkai paralel dengan rangkaiannya, kemudian ampermeter dirangkai secara seri. Sekarang kita lihat, berarti voltmeter mengukur R1. Berapa besar tegangan pada R1 kalau dalam kondisi seperti ini. Kemudian ini kita putus, berarti kita akan mengukur arus rangkaian. Nah, ini disebut secara seri. Seperti itu anak sekalian untuk menggunakan alat ukur listrik, cara mengukurnya. Nah, kita lihat cara membacanya sekarang. Cara membacanya ini adalah ukuran maksimum yang dipakai pada pengukuran. Berarti alat voltmeter ini hanya mampu mengukur 8 volt karena dipasang pada penunjuk 0 ke 8. 0 ke 8. Nah, kemudian ini adalah skala maksimum yang dipakai pada alat. Jadi alat ini 6 skala maksimumnya. Sehingga pada voltmeter ini besarnya tegangan adalah, kita lihat ini adalah
jarum yang angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk voltmeternya ini skala maksimumnya, jadi 4/6. 4/6 dikalikan skala maksimumnya, jadi 16/3 volt. Dan kita ampermeter juga sama seperti itu untuk sekalian, berarti ini 2/6. 2/6 dikalikan skala maksimumnya 2, berarti I 2/6 dikalikan dengan 2, yaitu 2/3 ampere. Begitu cara menghitung besarnya angka yang ditunjukkan oleh alat ukur listrik. Nah, mari untuk lebih jelasnya kita isikan besar kuat arus dan volt pada masing-masing yang ditunjukkan oleh alat berikut. Untuk yang A kita lihat jarum penunjuknya 10, maksimumnya 15, berarti 10/15. Skala maksimumnya pakainya 4, berarti kali 4 sama dengan ini dibagi 5 dapat 2, ini dapat 3, jadi 8/3, pakainya volt. Pada yang B jarum penunjuknya 5, skala maksimumnya 6 kali skala maksimumnya 12, berarti ini bagi dapat 2, 10 ampere. Ini ampere. Yang C angka yang di jarumnya adalah 4, skala maksimum 6, berarti 4/6 kali 24, coret dapat 4, 16 volt. Terakhir di 2/6 dikali 3, 1 ampere. Nah, aku begitu cara menghitung kuat arus atau potensial pada alat ukur listrik. Itu ya contoh soalnya. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah R-nya. Kita tahu bahwa R adalah V dibagi dengan I. V-nya pada alat ukur ini V, berarti alat ukur 4/5. V-nya 4/5 dikali ini 10 sama dengan 8, coret 8 volt. Sekarang I-nya 2/5 dikali 10 juga, berarti sini 4 ampere. Maka R sama dengan 8/4, 2 ohm. Nah, isinya 2 ohm. Untuk yang nomor 2 kita lihat ini adalah ampere meter. I besarnya adalah ini 20, ini 50, berarti 20/50 dikali berapa yang dipakai 25, coret sini 2, jadi 10 ampere ya, mili ampere karena penunjuknya mili ampere, jadi 10 mili ampere. Nah, berikutnya silakan kalian coba untuk nomor 3 dan nomor 4, di pause sebentar videonya, kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Kita lanjutkan rangkaian listrik. Yang pertama kita hukum Ohm. Bunyinya adalah besarnya hambatan listrik dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Sehingga secara matematis dirumuskan R V dibagi dengan I. V tegangan, I kuat arusnya. Atau bisa juga V sama dengan I dikalikan dengan R. Jika dibuat grafiknya, maka seperti ini adalah jadi grafik V terhadap I
maka hambatannya adalah gradiennya, besar gradiennya, yaitu R besarnya tangan theta ya, atau V dibagi dengan I. Ini kalau dibuat grafiknya. Sekarang kita lihat berikutnya contohnya. Kita lihat grafik yang diberikan pada soal ini. Anak-anakku sekalian, kalau soal dalam bentuk grafik seperti ini, yang pertama kita lihat sumbu masing-masingnya. Sumbu vertikalnya adalah volt, sumbu horizontalnya adalah miliampere I. Berarti kalau sudah seperti ini, kita ambil satu titik, boleh yang mana saja. Kalau kita ambil titik di sini, maka di sini berarti V-nya adalah 2 volt. Kemudian I-nya adalah sini 40 mili ampere atau 0, dibagi 1000, 0,4 ampere. Sehingga untuk mencari R-nya adalah hukum Ohm tadi, V dibagi dengan I, yaitu 2 dibagi 0,04. 0,04 itu 4 per 100, terus naik ke atas jadi 200 per 4, berarti 50 ohm. Jadi isinya 50 ohm. Begitu cara mencari jawaban pada soal-soal yang diberikan grafik. Oke, 50 ohm seperti ini. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu adalah 1/4 ampere ketika diberi tegangan 40 volt. Berarti ini I1 1/4 ampere. V1-nya adalah 40 volt. Berapa I2-nya? Kalau V2-nya adalah 160 volt. Nah, R ini kan R-nya sama karena kawat yang sama, berarti R itu V per I sama nih, atau tetap, sehingga berlaku V1 I1 V2 I2. Kita masukkan angkanya, V1-nya 40, I1-nya 1/4, V2-nya 160, I2-nya yang dicari. Ini bisa dibagi, coret di sini dapat 4, kalikan silang, berarti I2 sama 1/4 dikalikan 4, 1 ampere. Berikutnya kita lihat rangkaian seri dan paralel. Yang pertama kita kenal dulu ciri-ciri masing-masing rangkaian seri dan paralel murni. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang di dalamnya tidak ada titik percabangan. Itu rangkaian seri. Sehingga pada rangkaian tersebut besar kuat arus dalam rangkaian sama dengan besar kuat arus masing-masing komponennya. Jadi setiap komponen hambatan yang dirangkai seri itu akan mempunyai kuat arus sama dengan kuat arus rangkaiannya. Cirinya itu. Jadi cirinya yang pertama I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 karena hambatannya ada 3. Sedangkan I total adalah tinggal dijumlahkan saja, V1 tambah V2 tambah V3. Nah, untuk mencari RS, R seri, R pengganti totalnya tinggal dijumlahkan saja untuk seri. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Di sini juga bisa dicari bahwa V1 I1 kali R1 boleh, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3, dimana I1 I2 I3 itu sama dengan I totalnya. Oke. Berikutnya rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel ada titik percabangan, jadi I-nya pasti berbeda-beda di setiap komponennya. Yang sama apanya? Yang sama adalah potensialnya. Ini rangkaian paralel murni, berarti ada titik cabang sini
Titik cabang berarti I rangkaian terbagi menjadi 3, ada I1, ada I2, ada I3. Karena yang dirangkai paralel ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3. Berarti I-nya pun pada masing-masing komponen berbeda-beda, tergantung besar R-nya nanti. Kita lihat sifat rangkaiannya atau ciri-cirinya, bahwa E potensial rangkaiannya atau potensial totalnya sama dengan V1, V2, dan V3. Berarti E di sini sama dengan potensial di sini di R3, potensial di R2, potensial di R1. Artinya kalau di sini 10 volt, berarti di sini nggak usah mencari lagi. Di sini ikut 10 volt, 10 volt, 10 volt. Seperti itu. Itu kalau rangkaian murninya, karena cirinya adalah sama potensialnya. Sedangkan I totalnya merupakan jumlah dari masing-masing I pada komponennya, I1 tambah I2 tambah I3. Nah, untuk mencari paralel, R totalnya adalah R 1 per RP 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi 1 per RP 1 per R1 1 per R2 1 per R3 dan seterusnya. Seperti itu yang harus kita ingat, bahwa ciri-ciri rangkaian paralel adalah V-nya yang sama, sedangkan ciri-ciri rangkaian seri I-nya yang sama. Berikutnya kita lihat contohnya. 2 resistor 100 ohm dan 50 ohm seri, berarti dirangkai seri seperti ini. Ini R-nya 100 ohm, ini 50 ohm. Ingat, rangkaian seri I-nya sama, ini I total, jadi I rangkaian atau I total. Berarti RS-nya adalah di jumlah 100 tambah 50, 150 ohm. Maka kita bisa cari I totalnya atau I rangkaiannya. V dibagi dengan RS. V-nya adalah 30, RS-nya 150, maka I totalnya coret-coret 3 per 15 1 per 5 atau 0,2 ampere. Nah, sekarang pada masing-masing rangkaian kita lihat V1 adalah I1 kali R1. I1 nya sama dengan I totalnya 0,2, R1 nya 100, jadi 20 volt. Sekarang V2 I2 kali R2. I2 nya sama I totalnya 0,2, R2 nya 50, sama dengan 10 volt. V1 20 volt, V2 10 volt. Berarti yang di itu sifat rangkaian, bisa dipakai untuk menyelesaikan soal-soalnya. Berikutnya kita lihat, mari berlatih soalnya. Silakan kalian pause videonya, kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kalau sudah selesai, di pause kembali, kerjakan soal nomor 3. Dan berikutnya di pause juga, kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Semoga kalian dapat mudah mengerjakan. Mari berlatih soalnya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.